Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi mengundang ketua umum partai politik di istana, dan kebetulan ada satu ketua umum partai politik yang tidak diundang, yaitu Bapak Surya Paloh, menjadi polemik yang ramai dibicarakan hari ini. Dianggap Jokowi tidak netral lah, dianggap Jokowi ikut cawe-cawe soal cawapres lah, dan itu di tempat yang seharusnya tidak untuk membahas itulah. Sebenarnya sudah diklarifikasi oleh semua ketua parpol bahwa dalam pertemuan di istana itu 6 ketua parpol yang diundang kecuali Nasdem adalah membahas tentang dinamika ekonomi, pembahasan tentang pemerintahan. Mungkin ada yang bahas politik, ya sah-sah saja. Namanya juga ketemu dengan ketua-ketua partai politik. Dan itu dikritik betul oleh banyak kalangan termasuk Partai Demokrat. Partai Demokrat mengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi yang terlalu cawe-cawe persoalan politik. Yang kedua, Pak Jokowi dinilai menggunakan fasilitas yang tidak semestinya karena istana negara. Tapi Demokrat lupa bahwa dua dosa yang pernah dilakukan kalau itu dianggap sebagai sebuah dosa. Yang pertama, SBY menikahkan putranya di Istana Bogor. Dan itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pak SBY menggelar acara pernikahan putranya AHY yang sekarang menjadi ketua umum partai politik, Partai Demokrat, di Istana Bogor. Kalau Pak Jokowi semua diselenggarakan di Solo. Ini kalau kemudian mengundang ketua partai politik, anggap saja tuduhannya betul membahas masalah politik, dan itu dianggap penyalahgunaan wewenang karena itu fasilitas negara. Istana Bogor untuk pernikahan itu kepentingan apa? Kepentingan negara atau kepentingan pribadi? Itu yang kemudian kalau Pak Jokowi mengundang 6 parpol atau 6 ketua umum parpol dianggap sebagai dosa politik atau dosa seorang presiden, maka Pak SBY juga jauh lebih berdosa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang disampaikan Anas Urbaningrum itu betul bahwa Pak SBY juga ikut terlibat dalam penentuan capres-cawapres, koalisi, arah koalisi, karena beliau juga ketua umum partai politik waktu itu di 2014. Kita ada data jejak digital dari Tempo yang waktu itu SBY mengundang Ical atau Abu Rizal Bakri, waktu itu ketua umum partai Golkar, untuk menentukan arah koalisi. Artinya Pak SBY yang waktu itu sebagai presiden juga sekaligus ketua umum partai politik menghadapi pemilu di 2014 juga sama terlibat aktif dalam mendukung calon presiden, termasuk menyelenggarakan konvensi Partai Demokrat untuk Capres 2014. Yang hasilnya pemenangnya adalah Bapak Anies Baswedan waktu itu yang gagal menuju KPU karena Pak SBY gagal membangun arah koalisi. Artinya tidak bisa mencalonkan Bapak Anies Baswedan. Nah, kemudian hari ini putranya menjadi ketua umum partai politik juga mencalonkan yang sama. Jangan-jangan bernasib sama-sama tidak bisa mengantarkan ke KPU RI. Karena punya potensi gagal dalam pencapresan. Ketika 3 di antara 3 partai ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak ada kesepakatan terkait dengan pembagian kepentingan mungkin atau pembagian kue kekuasaan. Ketika tidak ada kesepakatan, maka potensi besar untuk gagal mengantarkan Anies Baswedan ke kantor KPU sangat besar. Dan ruang politik sangat dinamis dan itu sangat mungkin terjadi. Sehingga bisa jadi nanti nasib deklarasi
capresnya Anies di 2014 juga akan terulang di 2024, terutama Partai Demokrat. Dulu Anies pemenang konvensi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat yang ketua umumnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang AHY juga ketua umum yang memang putranya Bapak SBY juga mencalonkan Anies, tapi dengan syarat, dengan harapan besar lah, bukan syarat, harapan besar, wakilnya Bapak AHY. Lah kalau itu tidak terjadi, bisa jadi akan gagal lagi mengantarkan Anies Baswedan tidak sampai ke proses pencalonan, tapi bakal calon pun selesai, atau tidak bisa mengantar ke kantor KPU untuk menjadi peserta pemilu Pilpres di 2024. Tapi politik memang semuanya serba mungkin. Yang terpenting adalah jaga NKRI kita, jaga perdamaian kita. Mengkritik boleh, tapi jangan yang kena muka sendiri. Hidup itu kita nikmati untuk menjaga kita, menjaga bangsa kita, menjaga negara kesatuan yang kita cintai ini. Saya Basro Sadi, Abadi Jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.